Bayangkan seorang pria berusia 65 tahun, rambutnya mulai memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun di dalam dirinya, masih ada satu pertanyaan yang terus bergaung pelan. Apakah aku masih layak disebut pria seutuhnya? Pertanyaan itu jarang diucapkan, terlalu pribadi, terlalu sensitif, dan seringkali terlalu memalukan untuk dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, coba saudara sekalian tuliskan di kolom komentar nama, usia, serta asal saudara semua dari mana saja. Jangan lupa klik subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar, supaya kita selalu diberikan keberkahan dan perlindungan. Di masyarakat, usia senja sering dianggap sebagai garis akhir dari tenaga, akhir dari gairah, akhir dari keintiman. Banyak yang percaya, ketika usia bertambah, maka keperkasaan harus rela ditinggalkan, seolah-olah tubuh berkata, sudah, cukup, waktumu selesai. Tapi, benarkah demikian? Mari kita jujur sejenak, keintiman bukan sekadar soal fisik. Ia adalah tentang rasa hidup, tentang kedekatan, tentang perasaan masih diinginkan, masih dibutuhkan, masih berarti. Dan justru di usia senja, kebutuhan akan kehangatan itu seringkali semakin besar. Namun sayangnya, topik ini sering ditutup rapat, dibungkam oleh rasa malu, disembunyikan di balik bercandaan, atau diserahkan pada mitos-mitos yang menyesatkan. Ada yang bilang, sudah tua, ngapain macam-macam. Ada juga yang berbisik, kalau masih mau, berarti nggak tahu diri. Padahal, dokter punya pandangan yang sangat berbeda. Dalam dunia medis, usia bukanlah vonis yang menentukan aman atau tidaknya hubungan intim, bukan angka di KTP, melainkan kondisi tubuh, kesiapan fisik, dan cara melakukannya. Banyak dokter sepakat pada satu hal, selama dilakukan dengan benar, aman, dan penuh kesadaran, keintiman di usia lanjut bukan hanya boleh, tapi bisa membawa manfaat bagi kesehatan jantung, manfaat bagi kualitas tidur, manfaat bagi kesehatan mental, dan yang paling penting, manfaat bagi rasa bahagia. Namun tentu saja, ada syaratnya. Masalahnya, banyak lansia yang tidak pernah diberi panduan yang benar, yang ada justru ketakutan, atau sebaliknya, keberanian nekat tanpa pengetahuan. Disinilah konten ini dimulai, bukan untuk mengajak berlebihan, bukan untuk memancing sensasi murahan, tapi untuk membuka mata, bahwa usia senja bukan akhir dari keperkasaan, melainkan fase baru yang menuntut kebijaksanaan. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam, memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia ketika usia bertambah. Karena memahami tubuh adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Seiring waktu berjalan, tubuh manusia memang berubah, itu fakta, tak bisa disangkal. Namun perubahan bukan berarti kerusakan. Pada pria, hormon testosteron perlahan menurun, tidak jatuh drastis, tapi menurun pelan. Tahun demi tahun efeknya, gairah bisa berkurang, respon tubuh tidak secepat dulu. Waktu pemulihan menjadi lebih lama. Pada wanita, perubahan terjadi lebih nyata setelah menopause. Pelumasan alami berkurang, sensitivitas berubah. Kadang muncul rasa tidak nyaman. Ini bukan kegagalan, ini adalah proses biologis yang normal. Masalah muncul ketika perubahan ini disalahartikan. Banyak lansia mengira, kalau sudah tidak seperti dulu, berarti sudah selesai. Padahal tidak demikian. Dokter justru melihatnya sebagai fase penyesuaian, bukan penghentian total. Tubuh masih mampu merespon serangan, masih mampu menikmati keintiman, hanya saja caranya berbeda. Dulu mungkin semuanya cepat dan penuh tenaga. Sekarang, ritmenya lebih lambat, lebih lembut, lebih penuh rasa, dan justru disitulah keindahannya. Namun ada satu hal penting yang sering luput dibicarakan, penyakit penyerta di usia lanjut. Tubuh membawa cerita panjang, tekanan darah, diabetes, masalah jantung, sendi, atau obat-obatan rutin yang dikonsumsi setiap hari. Semua ini tidak membuat keintiman mustahil, tetapi membuatnya harus dilakukan dengan cerdas. Inilah perbedaan besar antara keperkasaan muda dan keperkasaan senja. Yang satu mengandalkan tenaga, yang lain mengandalkan pemahaman. Dokter sering mengatakan, yang berbahaya bukan aktivitasnya, tapi ketidaktahuan. Banyak kasus terjadi bukan karena usia, melainkan karena memaksakan diri, tidak mendengarkan tubuh, tidak mengenali batas aman. Ada lansia yang mencoba mengejar performa masa muda,
mengonsumsi obat tanpa pengawasan, mengabaikan sinyal tubuh yang meminta berhenti, padahal tubuh sudah memberi tanda, napas mulai pendek, dada terasa berat, jantung berdetak tidak wajar. Inilah sebabnya, edukasi menjadi kunci. Keintiman di usia senja bukan soal membuktikan kejantanan, bukan soal ego, bukan soal siapa paling kuat. Ini soal kualitas hidup, soal kebersamaan, soal menikmati sisa waktu dengan penuh kesadaran. Tubuh memang berubah, tapi kebutuhan akan sentuhan tidak pernah hilang. Yang perlu berubah adalah cara pandang. Ketika lansia memahami bahwa keperkasaan tidak lagi diukur dari durasi, melainkan dari kenyamanan, dari keamanan, dari koneksi emosional, maka ketakutan mulai mencair dan disitulah kepercayaan diri tumbuh kembali. Dokter tidak melihat usia sebagai musuh, mereka melihatnya sebagai konteks. Dengan pemahaman yang benar, dengan gaya hidup yang sesuai, dengan komunikasi yang jujur bersama pasangan, usia senja justru bisa menjadi fase keintiman yang paling tenang dan bermakna, bukan lagi soal memburu puncak, tapi menikmati perjalanan. Dan inilah fondasi dari semua pembahasan selanjutnya. Sebelum bicara solusi, sebelum bicara cara, sebelum bicara aman atau tidak, kita harus sepakat dulu pada satu hal sederhana. Usia senja bukan akhir dari keperkasaan. Ia hanya mengubah definisinya. Ada satu kesalahan yang sering terjadi di usia senja, kesalahan yang tidak selalu disadari, kesalahan yang sering dimulai dari niat baik, namun berakhir dengan penyesalan. Kesalahan itu bernama memaksakan diri. Banyak lansia tumbuh dengan satu keyakinan lama, bahwa kejantanan harus dibuktikan, bahwa pria sejati tidak boleh menyerah pada usia, bahwa mundur berarti kalah. Keyakinan ini tidak salah. Namun, jika dibawa tanpa pengetahuan, ia bisa berubah menjadi bumerang yang berbahaya. Ada seorang kakek berusia 68 tahun, ia tampak sehat, masih bekerja ringan, masih tersenyum lebar setiap pagi. Suatu malam, ia ingin membuktikan sesuatu, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Ia menolak mengakui bahwa tubuhnya sudah berbeda. Ia menolak mendengar sinyal kecil dari dadanya yang berdebar lebih cepat. Ia menolak jeda, dan ketika tubuh akhirnya menyerah, semuanya terlambat. Dokter sering berkata dengan nada lirih, namun tegas, banyak kejadian bukan karena usia, tapi karena ego. Inilah kesalahan fatal pertama, menganggap tubuh hari ini sama dengan tubuh 20 tahun lalu. Kesalahan berikutnya datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih berbahaya, lebih menggoda. Obat kuat tanpa pengawasan. Banyak lansia tidak ingin repot, tidak ingin bertanya, tidak ingin membuka topik sensitif dengan dokter. Maka mereka mencari jalan pintas, dari teman, dari iklan, dari pesan berantai, dari janji manis yang terdengar terlalu indah. Sekali minum, langsung kuat, dijamin aman, herbal. Dokter tidak perlu tahu, padahal tubuh lansia bukan lagi tubuh bebas risiko. Ada obat jantung yang sedang bekerja, ada tekanan darah yang harus dijaga, ada pembuluh darah yang tidak lagi elastis. Ketika zat asing masuk tanpa kontrol, tubuh bisa bereaksi keras. Dokter sering menemukan kasus di mana niat ingin perkasa justru berujung pada kondisi gawat darurat. Dan ironisnya, semua itu bisa dicegah. Kesalahan lainnya terdengar sepele, namun dampaknya besar. Mengabaikan penyakit penyerta. Banyak lansia berkata, saya kan cuma sedikit darah tinggi, atau cuma gula, atau cuma jantung ringan. Tidak ada kata cuma dalam dunia medis. Setiap kondisi punya konsekuensi. Setiap obat punya interaksi, setiap aktivitas punya risiko. Keintiman tetap mungkin, namun hanya jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Dokter tidak melarang, yang mereka minta hanya satu: jujur pada kondisi diri sendiri. Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah diam, tidak berbicara, tidak berdiskusi, tidak bertanya. Banyak pasangan lansia hidup dalam kebisuan, sama-sama ingin, sama-sama takut, namun tidak ada yang berani membuka percakapan. Padahal keintiman bukan soal performa, ia soal komunikasi. Dan semua kesalahan ini berujung pada satu masalah besar. Ketika sesuatu terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Namun kabar baiknya adalah ini, kesalahan bisa dihindari jika kita mau belajar. Disinilah rahasia medis mulai terbuka. Dokter memiliki satu prinsip utama, bukan melarang, bukan menghakimi, melainkan memastikan keselamatan. Keperkasaan di usia senja tidak dimulai di kamar tidur. Ia dimulai di ruang konsultasi, bukan untuk mematikan gairah, justru untuk menjaganya tetap hidup. Syarat pertama yang selalu disebut dokter adalah kesiapan tubuh, bukan perasaan, bukan keinginan,
Tapi kesiapan fisik yang nyata, pemeriksaan sederhana, bisa memberi jawaban besar. Tekanan darah, detak jantung, kondisi pembuluh darah, riwayat penyakit, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memetakan batas aman. Dokter ingin tahu satu hal, apakah tubuh ini siap menerima aktivitas tambahan tanpa risiko berbahaya? Jika jawabannya ya, maka langkah berikutnya adalah pengaturan. Tidak ada lagi konsep memaksakan durasi. Tidak ada lagi pembuktian, yang ada adalah pengendalian ritme. Dokter sering menyarankan pendekatan yang lebih perlahan, lebih tenang, lebih sadar napas. Tubuh lansia memberi sinyal lebih cepat, dan sinyal itu harus dihormati. Ketika napas mulai berat, itu bukan kelemahan, itu pesan. Ketika jantung berdetak lebih keras dari biasanya, itu bukan tantangan, itu peringatan. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengabaikan sinyal demi ego. Padahal dokter selalu menekankan satu kalimat sederhana, berhenti bukan berarti gagal. Keperkasaan sejati di usia senja adalah kemampuan mendengarkan tubuh sendiri. Ada juga pembahasan penting tentang frekuensi. Banyak yang bertanya, berapa kali yang aman? Dokter tidak pernah memberi angka mutlak, karena setiap tubuh berbeda. Yang mereka ajarkan adalah prinsip. Jika tubuh pulih dengan baik, jika tidak ada keluhan setelahnya, jika keesokan harinya terasa segar, maka tubuh memberi lampu hijau. Namun jika muncul pusing, nyeri dada, atau kelelahan ekstrem, maka tubuh meminta evaluasi. Ini bukan larangan, ini panduan. Dan satu hal yang sering diabaikan adalah pasangan. Keintiman aman bukan keputusan sepihak, ia adalah kesepakatan. Dokter sangat menekankan komunikasi dengan pasangan, tentang kenyamanan, tentang ritme, tentang batas. Pasangan bukan penonton, ia adalah bagian dari sistem keamanan itu sendiri. Ketika pasangan saling jujur, risiko menurun drastis. Dan inilah hal yang paling indah dari keperkasaan. Di usia senja, ia tidak lagi keras, ia tidak lagi terburu-buru, ia matang. Dokter melihat banyak pasangan lansia yang justru lebih harmonis dibanding masa muda, karena mereka tidak lagi dikuasai ego, mereka dikuasai kesadaran. Keperkasaan bukan lagi soal membuktikan, tapi soal menjaga kesehatan, menjaga pasangan, menjaga kehidupan. Dan ketika semua syarat ini terpenuhi, keintiman tidak lagi menjadi momok, ia menjadi sumber kebahagiaan yang aman. Usia senja memang membawa batasan, namun juga membawa kebijaksanaan, dan dokter hanya membantu satu hal, agar batas itu dihormati, dan kebijaksanaan itu dimanfaatkan. Ada satu rahasia besar yang sering diabaikan banyak orang. Keperkasaan di usia senja tidak lahir dari satu malam, ia dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, bukan dari kamar tidur, melainkan dari meja makan, dari cara berjalan pagi, dari cara tidur, dan dari cara merawat diri sendiri. Banyak lansia berpikir, kalau sudah tua, ya sudah. Padahal justru di usia inilah, tubuh paling membutuhkan perhatian. Dokter sering mengatakan, gaya hidup adalah obat paling kuat. Mari kita mulai dari hal paling dasar, makanan. Tubuh lansia bekerja lebih lambat. Metabolisme tidak secepat dulu, namun kebutuhan nutrisi tetap tinggi. Makanan bukan lagi soal kenyang, ia soal mendukung hormon, soal menjaga pembuluh darah tetap lentur, soal memberi energi tanpa membebani jantung. Dokter menyarankan makanan yang sederhana namun konsisten, protein yang cukup, sayur dan buah yang kaya antioksidan, lemak sehat yang membantu aliran darah, bukan diet ekstrem, bukan pantangan berlebihan, melainkan keseimbangan. Banyak lansia yang mulai merasakan perubahan hanya dengan memperbaiki sarapan. Tubuh terasa lebih ringan, napas lebih lega, energi tidak cepat habis. Lalu ada satu kebiasaan yang sering diremehkan, minum air. Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan stamina, membuat tubuh cepat lelah, membuat respons melambat. Padahal tubuh yang terhidrasi dengan baik adalah fondasi dari performa yang aman. Kemudian kita bicara soal gerak, bukan olahraga berat, bukan angkat beban ekstrem, bukan lari memaksakan lutut. Dokter justru merekomendasikan gerakan ringan, namun rutin, jalan kaki, peregangan, latihan pernapasan. Gerak membuat darah mengalir lebih lancar, jantung terlatih bekerja stabil, sendi tetap lentur, dan yang paling penting, gerak membangun kepercayaan diri. Banyak lansia merasa kembali hidup hanya karena tubuhnya tidak lagi kaku. Tidur juga memegang peran besar, namun sering dikorbankan. Begadang, tidur tidak teratur, atau tidur tapi pikiran tidak tenang. Padahal hormon pemulihan bekerja saat tidur. Tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Di sana,
Dokter selalu menekankan kualitas tidur, bukan sekadar durasi tidur, yang cukup membuat emosi stabil, stamina membaik, dan keinginan alami tetap terjaga. Stres adalah musuh yang paling sunyi. Ia tidak terlihat, namun dampaknya nyata. Pikiran yang tegang membuat tubuh ikut menegang, aliran darah terganggu, respons tubuh menurunnya. Di usia senja, mengelola stres bukan kemauan, ia kebutuhan, bisa lewat doa, bisa lewat hobi, bisa lewat obrolan ringan dengan pasangan. Ketika pikiran tenang, tubuh mengikuti, dan inilah kunci gaya hidup yang sering dilupakan. Konsistensi, bukan melakukan semuanya sekaligus, tapi melakukan yang kecil setiap hari. Namun di balik semua ini, ada satu topik yang selalu membuat banyak orang gelisah. Kata obat kuat terdengar menggoda, terutama ketika tubuh tak lagi merespons seperti dulu. Banyak lansia berada di persimpangan antara ingin tetap mampu dan takut akan risikonya. Dokter memahami dilema ini. Secara medis, obat tertentu memang bisa membantu, namun hanya dalam kondisi tertentu dan dengan pengawasan yang tepat. Masalah muncul ketika obat menjadi solusi utama, bukan pendukung. Dokter sering melihat pasien datang terlambat dengan keluhan serius, dan ketika ditanya, ternyata mereka mengonsumsi obat tanpa kontrol. Ada obat yang memengaruhi tekanan darah, ada yang membebani jantung, ada yang berinteraksi dengan obat rutin lain. Tubuh lansia tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dokter selalu menekankan satu prinsip, tidak ada obat yang aman untuk semua orang. Setiap resep harus disesuaikan dengan kondisi, dengan riwayat penyakit, dengan obat yang sedang dikonsumsi. Inilah mengapa konsultasi bukan pilihan, ia keharusan. Lalu bagaimana dengan suplemen dan herbal? Banyak yang beranggapan, kalau alami, pasti aman. Ini salah kaprah. Alami tidak selalu berarti bebas risiko. Beberapa herbal bisa memengaruhi tekanan darah, sebagian bisa mengganggu kerja obat lain. Dokter tidak serta-merta melarang, namun selalu meminta keterbukaan. Apapun yang masuk ke tubuh, dokter perlu tahu. Selain obat, ada juga terapi non-obat yang direkomendasikan, latihan pernapasan, terapi relaksasi, konseling pasangan. Semua ini bertujuan satu, mengembalikan fungsi alami tubuh tanpa memaksakan. Dokter melihat terapi sebagai pendamping, bukan jalan pintas, dan inilah pesan penting yang sering luput. Obat tidak menggantikan gaya hidup, ia hanya membantu. Ketika gaya hidup diabaikan, obat bekerja setengah hati. Namun ketika tubuh dirawat dengan baik, seringkali kebutuhan obat pun berkurang. Keperkasaan di usia senja bukan tentang mencari jalan tercepat, ia tentang memilih jalan paling aman. Dokter tidak menjanjikan keajaiban, yang mereka tawarkan adalah keberlanjutan, agar keintiman tidak menjadi sumber kecemasan, melainkan bagian alami dari hidup yang sehat. Dan ketika gaya hidup sehat berjalan seiring dengan penggunaan obat yang bijak, usia senja bukan lagi fase penurunan, ia menjadi fase pematangan. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika membicarakan keperkasaan di usia senja. Hal yang tidak bisa diukur dengan tekanan darah, tidak bisa dilihat lewat hasil laboratorium, dan tidak bisa ditelan dalam bentuk pil. Hal itu adalah mental dan emosi. Banyak lansia yang secara fisik sebenarnya masih mampu, namun hatinya ragu. Pikirannya dipenuhi ketakutan, takut gagal, takut mengecewakan pasangan, takut tubuhnya tidak merespons, takut dianggap sudah tidak layak. Ketakutan ini jarang diucapkan, disimpan rapat, dipendam dalam diam. Padahal dokter tahu satu fakta penting, pikiran memiliki pengaruh besar pada tubuh. Ketika pikiran tegang, tubuh ikut menegang. Ketika hati diliputi kecemasan, respons tubuh melemah, bukan karena fisik rusak, melainkan karena sinyal dari otak terhambat. Banyak lansia datang ke dokter bukan dengan keluhan fisik, melainkan dengan kalimat pelan, "Dok, saya sebenarnya masih ingin, tapi saya takut." Takut ini bukan tanda kelemahan, justru tanda bahwa seseorang peduli. Namun, jika dibiarkan, rasa takut bisa menjadi tembok besar yang memisahkan pasangan tanpa disadari. Di usia senja, keintiman bukan lagi soal performa, ia soal rasa aman, soal diterima apa adanya. Dokter sering menyarankan satu hal sederhana, bicaralah dengan pasangan, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Keintiman yang sehat dimulai dari percakapan jujur, tentang apa yang dirasakan, tentang apa yang diinginkan, tentang apa yang ditakutkan. Ketika pasangan saling mendengar, beban mental perlahan luruh. Keperkasaan tidak lagi berdiri sendiri, ia ditopang oleh kedekatan emosional. Dan inilah keindahan usia senja,
Tidak ada lagi kejar-kejaran waktu. Tidak ada lagi pembuktian. Yang ada adalah kehadiran penuh. Banyak pasangan lansia justru menemukan kembali keintiman yang lebih dalam, lebih hangat, lebih bermakna, karena mereka tidak lagi sibuk menjadi, mereka cukup hadir. Kepercayaan diri di usia senja tidak datang dari tubuh yang sempurna. Ia datang dari penerimaan diri, menerima bahwa tubuh berubah, menerima bahwa ritme berbeda, menerima bahwa keintiman tidak harus selalu sama bentuknya. Dokter sering menegaskan, keintiman itu luas, jangan menyempitkannya. Sentuhan, pelukan, tatapan, kebersamaan, semua itu bagian dari keintiman. Ketika lansia berhenti membandingkan diri dengan masa lalu, dan mulai menghargai versi dirinya hari ini, maka tekanan mental berkurang drastis, dan di sanalah keperkasaan sejati tumbuh. Bukan di otot, bukan di durasi, melainkan di ketenangan batin. Lalu tibalah kita pada akhir perjalanan ini, pada sebuah kesimpulan yang tidak berteriak, namun bergema lama. Usia senja bukan akhir dari api kehidupan, ia hanya membuat nyalanya berbeda, tidak lagi membakar liar, namun menghangatkan dengan stabil. Banyak orang mengira keperkasaan adalah soal melawan usia, padahal keperkasaan adalah soal berdamai dengannya. Dokter tidak pernah menjanjikan usia muda kembali. Yang mereka jaga adalah kualitas hidup, agar keintiman tidak menjadi sumber bahaya, agar keinginan tidak berubah menjadi penyesalan, agar kebahagiaan tetap bisa dirasakan dengan amat. Pesan terpenting dari semua ini sederhana, keperkasaan di usia senja bukan tentang menolak batas, tapi tentang memahami batas itu. Lalu hidup dengan bijak di dalamnya. Tubuh boleh melambat, namun rasa cinta tidak pernah kedaluarsa. Selama ada komunikasi, selama ada kesadaran, selama ada kemauan untuk merawat diri dan pasangan, usia senja bisa menjadi fase paling tenang, paling jujur, dan paling bermakna. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena semuanya dilakukan dengan sadar. Jika ada satu ajakan terakhir dari sudut pandang medis, itu bukan ajakan untuk mencoba lebih keras, melainkan ajakan untuk hidup lebih sehat, lebih terbuka, lebih penuh perhatian. Konsultasi ketika ragu, berhenti ketika tubuh meminta, dan nikmati setiap momen tanpa paksaan. Karena pada akhirnya, keperkasaan sejati bukan soal seberapa lama seseorang mampu, melainkan seberapa baik ia menjaga hidupnya. Usia boleh senja, namun api kehidupan masih bisa menyala dengan indah. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.